Mungkin izin Pak Yanuar. Bentar. Silakan. Mungkin posisi kalau dicopot input anggarannya, berarti UPTD nanti unit SKPD berarti GU-nya melalui unitnya Pak ya? Iya, melalui induknya, dinasnya. Oh. Justru yang kami dorong begini Pak, sebetulnya UPTU itu, UPGU itu kan sebetulnya hanya untuk yang kegiatan operasional rutin kantor ya Pak ya, bayar listrik, bayar telepon. Nah, nanti ke depan kami mengarahkan itu kalau masih pakai UP silahkan, tapi kita verifikasinya sudah tidak antar berkas, tapi melalui sistem langsung lempar-lemparan dokumennya. Itu satu. Tapi kita lebih mengarahkan nanti ke arah TU Pak. Jadi unit SKPD itu sudah melakukan penilaian kinerja, bukan penilaian keuangan. Penilaian keuangan itu adanya di SKPD. Unit SKPD kinerja semua dia. Mungkin itu Pak, tanggapan kami. Berarti Pak, kalau yang untuk TUP-nya nanti juga melalui unitnya Pak ya? Melalui SKPD-nya? Iya Pak, sama Pak. Oh. Berarti hanya bedanya di LS saja Pak ya? Jadi nanti SKPD itu ke arah TU dan LS. Ya mungkin teman-teman SKPD yang ingin bertanya silakan. Izin Pak, ini dari Pak Dishub, dari Pak Andik Pak, Peran Kasub Cana Dishub. Silakan Pak, silakan. Jadi bertanya, ini masih season penyusunan RKPD ya? Berarti masih di ranah Bapeda. Nah. Enggak Pak, jadi gini, ini bukan ranah Bapeda, bukan ranah keuangan. Kalau dari segi tanggung jawab, iya tanggung jawabnya Bapeda. Tapi ranahnya siapa? Ranahnya semua SKPD Pak. Kan yang menyusun program kegiatan, subkegiatan nanti ada di SKPD. Tapi kebetulan karena ini masih membentuk data awal dulu, biarin dulu admin bekerja sebentar, 10-15 menit. Setelah itu, setelah dapat nanti username dan password untuk eselon 2-nya, baru semua SKPD bisa bergerak bersamaan nanti kita, Pak. Izin, Pak. Silakan, mungkin ada pertanyaan dari kawan-kawan perencana. Silakan melakukan unmute sendiri. Atau saya lanjutkan dulu pertanyaan yang melalui grup chat di Zoom. Mohon izin Pak Yanuar, ini dari Pak Yuda. Ya, silakan. BPSDM. Apakah super admin tampilan yang ada ini super admin? Karena untuk OPD berbeda tampilannya. Oh iya, betul Pak. Makanya tadi saya bilang ini kan super admin dulu. Nanti setelah teman-teman admin selesai menginput tadi, mencopot-copot input anggaran, baru kita kasih akses ke masing-masing SKPD nanti. Tampilannya berbeda, Pak. Selanjutnya ada pertanyaan dari sama Pak Yuda juga. Untuk kode SKPD, apakah ditentukan masing-masing ataukah sudah tersistem? Tersistem, Pak. Tapi di admin lah yang mengatur, Pak. Izin Pak Yanuar. Ini sepertinya teman-teman malu bersuara ini Pak. Bertanyanya melalui grup chat ya. Tenang Pak, sekarang Yanuar bukan bagian yang nyoret-nyoret APBD-nya Kaltim kok. Aman itu. Kalau dulu iya mungkin malu-malu, kalau sekarang terbuka aja. Mari silakan teman-teman dari Provinsi Kaltim untuk dapat bertanya. Mungkin Pak Mirwan saya jawabin ya, sembari nunggu Pak Mirwan dan tim ya, nyopot-nyopotin input anggaran ya. Siap. Satu, bahwa apakah UPTD masih input data sendiri atau cukup di SKPD? Nanti yang menginput data adalah sekelas eselon 3 dan eselon 4 Bapak Ibu sekalian sampai ke staf. Jadi tadi, sekarang dengan ber-SIPD ini, satu username, satu password, satu orang, satu perangkat. Kalau dulu sistem-sistem yang lain minta maaf, satu username itu untuk satu SKPD, betul nggak? Kalau sekarang SIPD, satu username itu satu orang.
Jadi nanti kepala dinas punya username sendiri, kepala bagian punya sendiri, bahkan sampai ke staf punya username dan password sendiri-sendiri. Itu yang perlu diperhatikan. Lalu yang kedua, apakah sekretariat daerah adminnya hanya satu atau masing-masing biro? Masing-masing biro memiliki username dan password sendiri. Tapi masing-masing biro itu adalah KPA. PA-nya adalah Sekda. Berarti pertama kali yang dikasih username-nya adalah username untuk Sekda selaku kepala SKPD. Barulah kepala SKPD membentukkan username dan password untuk masing-masing kepala biro. Mungkin itu pertanyaannya. Jawaban dari pertanyaan yang dari Biro Adbang, Pak Awaludin. Lalu dari Dishub, Pak Yanuar, kami dari Dishub, Induk, dan UPTD masing-masing punya RKAD. Ke depan bagaimana pengaturannya? Karena mengacu permen tidak mempunyai kewenangan. Nah, tadi yang saya bilang Bapak Ibu sekalian, yang kita kenal hanyalah RKA SKPD, nggak ada RKA unit SKPD. Begitupun DPA. Berarti program kegiatannya maupun subkegiatannya adanya di SKPD, bukan di unit SKPD. Tapi saat pelimpahan kewenangan yang menginput subkegiatan siapa? Silahkan masing-masing unit SKPD. Tapi RKA-nya RKA SKPD. Mungkin itu teman-teman Pak Andik dari Dishub. Jadi itu berlaku di 2021. Sehingga kalau Bapak mau mencairkan UP, silahkan mendapatkan pelimpahan UP dari Dinas Perhubungannya. Unitnya meminta pelimpahan UP. Saat melakukan pertanggungjawaban, berarti berkasnya adalah berkasnya Dinas SKPD Dinas Perhubungan. Pak, berarti repot dong. Kalau saya ada jauh di mana, misalkan saya nggak tahu Samarinda paling jauh kemana, misalkan ke Balikpapan aja 2 jam, saya harus bawa berkas 2 jam ke Samarinda. Yang namanya dokumen penata usahaan sudah sekarang by system, jadi cukup diklik-klik-klik terkirim ke Samarinda. Samarinda tinggal verifikasi, masuk lagi ke Balikpapan nanti. Nah, bahkan untuk TULS di PP 12 sudah dibuka, ada yang namanya unit PPK unit SKPD. Berarti untuk melakukan TULS yang namanya verifikasi tidak perlu verifikasi oleh PPK, tapi cukup verifikasi oleh PPK unit SKPD. Mungkin itu teman-teman dari chatnya yang bisa saya jawab. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau tanya dan